Tokyo masih diselimuti kabut pagi ketika langkah kaki Ardi menapaki trotoar sempit di pinggiran distrik Shinjuku. Tas lusuh di punggungnya memantulkan cahaya dari papan neon yang belum padam sejak malam tadi. Suara langkah pekerja lain bergema di antara gudang-gudang tinggi. Ardi menunduk, menggenggam jaket kerjanya yang sudah mulai memudar warnanya. Udara dingin menyelusup ke sela-sela baju tipisnya. Tapi ia sudah terbiasa dengan rasa itu. Sudah 2 tahun ia bekerja di Jepang sebagai tukang bangunan. Ia datang dari sebuah desa kecil di Jawa Tengah, meninggalkan ibu dan 2 adiknya yang masih sekolah. Setiap akhir bulan, sebagian besar gajinya dikirim ke kampung. Sisanya hanya cukup untuk membayar sewa kamar kecil di area perumahan pekerja migran dan membeli makanan sederhana di toko murah. Hidupnya tidak glamor, tapi ia bersyukur bisa terus bekerja dengan tenang di negeri orang. Setiap pagi, sebelum memulai pekerjaan, Ardi selalu berhenti sejenak di tepi jalan, tempat ia bisa melihat matahari muncul di balik gudang-gedang tinggi. Tokyo, ia tidak pernah bosan melihat pemandangan itu. Di antara gemerlap kota yang serba cepat, ia merasa seperti titik kecil yang nyaris tak terlihat, tapi tetap berusaha bersinar dengan caranya sendiri. Hari itu, proyek tempatnya bekerja lebih sibuk dari biasanya. Ada pembangunan ulang di gedung lama yang akan dijadikan lokasi syuting film. Perusahaan konstruksi tempat Ardi bekerja mendapat kontrak besar untuk menyiapkan bangunan itu dalam waktu singkat. Suasana proyek dipenuhi suara mesin, bunyi palu, dan teriakan mandor yang memberi instruksi. Ardi memulai pekerjaannya tanpa banyak bicara. Ia memindahkan tumpukan semen, menyiapkan rangka besi, dan memperbaiki beberapa bagian lantai yang rusak. Di antara para pekerja Jepang, Ardi dikenal sebagai sosok yang tekun dan jujur. Ia tidak pernah membantah perintah, tidak pernah datang terlambat, dan selalu menjaga sikap sopan meski bahasa Jepangnya belum begitu lancar. Hari itu, ada yang berbeda di lokasi proyek. Di antara para pekerja yang sibuk, tampak beberapa orang dengan pakaian rapi membawa peralatan kamera. Mobil besar berhenti di depan gerbang proyek, dan beberapa staf produksi turun dengan langkah cepat. Dari dalam mobil terakhir, muncul seorang wanita muda berwajah lembut namun tegas, mengenakan mantel putih panjang dan kacamata hitam besar. Semua orang langsung mengenalinya. Miyako Tanaka, artis terkenal Jepang yang sedang naik daun. Ardi sempat menoleh, tapi tidak terlalu memperhatikan. Ia tahu wanita itu terkenal. Wajahnya sering muncul di poster dan iklan di stasiun-stasiun kereta. Tapi bagi Ardi, semua orang sama. Ia kembali fokus bekerja, memindahkan papan kayu yang berat sambil sesekali menyeka keringat di dahinya. Miyako datang bersama kru filmnya untuk melihat lokasi yang akan digunakan sebagai latar syuting drama romantis. Mereka menilai pencahayaan, sudut kamera, dan kondisi bangunan. Di sela-sela kesibukan itu, Miyako memperhatikan para pekerja yang sedang bekerja keras. Di antara mereka, matanya berhenti pada sosok pria yang bekerja dengan penuh kesungguhan, tanpa sedikit pun mengeluh, meski beban yang diangkatnya begitu berat. Ada sesuatu dalam diri Ardi yang membuat Miyako menatap lebih lama, bukan karena wajahnya yang tampan, tapi karena ketenangan yang terpancar dari gerak-geriknya. Di tengah hiruk-pikuk Tokyo, sosok itu seperti potongan keheningan yang tidak tersentuh ambisi dunia. Ketika hari mulai siang, suhu udara meningkat. Para pekerja berhenti sebentar untuk makan siang. Ardi duduk di pojok bangunan, membuka bekal nasi yang ia bawa dari rumah. Hanya nasi dingin dan telur goreng sederhana. Ia makan dengan tenang, sesekali meneguk air putih dari botol bekas. Di kejauhan, Miyako duduk di bawah payung besar sambil menikmati hidangan mewah dari kru produksi. 2 dunia yang berbeda, tapi berada di tempat yang sama. Siang itu, salah satu pekerja memanggil Ardi untuk memperbaiki bagian atap kayu yang sedikit rapuh di area lokasi syuting. Ia segera mengambil peralatannya,
dan memanjat tangga yang tinggi. Di bawahnya, beberapa kru sibuk mengatur kamera dan kabel. Tak jauh dari sana, Miyako sedang berdiri meninjau set lokasi. Langit mendung perlahan menutupi sinar matahari, membuat suasana menjadi gelap. Angin bertiup kencang, membuat debu berterbangan. Saat Ardi sedang memaku bagian atap, angin besar tiba-tiba menggoyangkan papan tempatnya berpijak. Ia sempat kehilangan keseimbangan, tapi berhasil bertahan. Namun dalam waktu bersamaan, salah satu lampu sorot besar di dekat Miyako miring dan hampir jatuh. Dengan refleks, Ardi turun dengan cepat dan menahan tiang lampu itu sebelum menimpa Miyako. Kru film panik, sebagian berteriak, sementara Miyako berdiri terpaku. Setelah situasi terkendali, semua orang bernapas lega. Ardi hanya menunduk, memastikan tidak ada yang terluka, lalu kembali ke pekerjaannya tanpa berkata apa-apa. Bagi Miyako, kejadian itu meninggalkan kesan mendalam. Ia jarang melihat seseorang yang begitu tulus bertindak tanpa mencari perhatian. Dalam dunia hiburan yang penuh kepura-puraan, tindakan sederhana Ardi terasa seperti sesuatu yang langka. Sejak hari itu, Miyako mulai memperhatikan Ardi dari jauh. Setiap kali datang ke lokasi, matanya selalu mencari sosok pria itu di antara kerumunan pekerja. Ia melihat bagaimana Ardi bekerja dari pagi sampai sore tanpa mengeluh. Bagaimana ia menunduk sopan setiap kali melewati orang lain. Dan bagaimana ia tertawa kecil ketika melihat burang-burang hinggap di pagar besi. Miyako mulai penasaran dengan kehidupan pria itu. Siapa dia? Dari mana asalnya? Mengapa wajahnya selalu tampak tenang, meski hidupnya tampak berat? Ia pernah mencoba menanyakan kepada salah satu staf proyek, dan baru tahu bahwa pria itu berasal dari Indonesia, bekerja di Jepang untuk membantu keluarganya di kampung. Sementara itu, bagi Ardi, hari-hari berjalan seperti biasa. Ia tidak tahu bahwa kehadirannya mulai meninggalkan jejak di hati seorang artis terkenal. Ia hanya tahu bahwa hidup harus dijalani dengan jujur. Ia percaya kerja keras dan niat baik akan membawa ketenangan. Meski tidak menjanjikan kekayaan, malam hari setelah selesai bekerja, Ardi berjalan pulang melewati jalan setapak yang sepi. Lampu-lampu neon toko minuman memantulkan bayangan tubuhnya di trotoar basah. Ia melewati taman kecil di sudut kota, tempat ia sering berhenti untuk duduk sejenak dan menatap langit Tokyo yang samar. Di kepalanya, ia membayangkan wajah ibunya yang selalu tersenyum di rumah, menunggu kabar dari anaknya yang jauh di negeri orang. Kadang ia merasa rindu begitu dalam, tapi ia tahu tidak boleh lemah. Hidup di Jepang bukan hal mudah. Bahasa yang berbeda, cuaca ekstrem, dan perasaan terasing seringkali membuatnya hampir menyerah. Namun setiap kali membaca pesan dari adiknya tentang sekolah atau tentang sawah yang sudah bisa digarap berkat kiriman uangnya, semangat itu kembali muncul. Hari-hari berlalu dan proyek pembangunan terus berlanjut. Ardi tetap menjadi bagian kecil dari roda besar pekerjaan itu. Tapi tanpa ia sadari, ada seseorang yang kini memperhatikannya setiap kali ia bekerja. Miyako semakin sering datang ke lokasi proyek. Bahkan ketika tidak ada jadwal resmi, ia membawa alasan profesional. Tetapi hatinya tahu bahwa ada sesuatu yang berbeda. Ia mulai melihat Ardi bukan hanya sebagai pekerja kasar, tapi sebagai sosok yang memiliki nilai yang jarang dimiliki banyak orang. Ketulusan, kesabaran, dan kejujuran yang tidak dibuat-buat di tengah dunia yang sibuk mengejar popularitas. Sifat seperti itu terasa seperti harta langka. Pada suatu sore, setelah proyek selesai lebih awal, hujan turun dengan deras. Para pekerja berlarian mencari tempat berteduh. Ardi memilih tetap berada di luar untuk menutup bahan bangunan agar tidak basah. Air hujan membasahi seluruh tubuhnya. Tapi ia tidak peduli. Ia hanya ingin memastikan tidak ada yang rusak. Dari dalam mobilnya, Miyako memperhatikan adegan itu. Ada rasa hangat yang muncul di dadanya.
bukan rasa iba, tapi kekaguman yang tulus. Malam itu, Miyako tidak bisa tidur. Bayangan pria sederhana itu terus muncul dalam pikirannya. Ia mencoba mengalihkan perhatian dengan membaca naskah film. Tetapi pikirannya tetap melayang ke lokasi proyek. Ia teringat bagaimana pria itu menahan lampu sorot agar tidak jatuh. Bagaimana ia makan bekal sederhana di sudut bangunan. Dan bagaimana ia tersenyum meski tubuhnya lelah. Hari-hari berikutnya, perasaan itu tidak hilang, justru semakin kuat. Miyako yang selama ini dikenal tegas dan tertutup mulai berubah. Ia lebih banyak diam saat berada di lokasi. Matanya lebih sering main kari-kari sosok Ardi. Dalam hati kecilnya, ia tahu bahwa sesuatu yang tidak bisa dijelaskan sedang tumbuh di antara mereka, sesuatu yang tidak bisa dikendalikan oleh logika atau status sosial. Sementara Ardi tetap tidak menyadari apapun. Ia hanya menjalani harinya seperti biasa, bekerja keras, dan bersyukur setiap kali bisa melewati hari tanpa masalah. Ia tidak tahu bahwa langkah-langkahnya di atas lantai proyek itu perlahan membawa dirinya ke dalam kisah besar yang akan mengubah seluruh hidupnya. Tokyo terus berputar dengan ritme cepat. Lampu-lampu kota terus berkelap-kelip. Dan di antara hiruk-pikuk dunia yang penuh ambisi itu, dua hati yang berasal dari dunia berbeda mulai saling tertarik. Satu karena ketulusan, dan satu karena rasa kagum yang tak bisa dijelaskan. Hari itu mungkin tampak seperti hari biasa bagi orang lain, tapi bagi takdir, itu adalah awal dari sebuah kisah cinta yang akan mengguncang dua negara. Cinta antara seorang TKI tukang bangunan dan seorang artis besar Jepang. Dan dari sanalah segalanya dimulai. Hari-hari berlalu cepat di Tokyo. Proyek bangunan tempat Ardi bekerja mulai menunjukkan hasil. Dinding-dinding yang dulunya retak kini berdiri kokoh. Lantai yang kotor telah berubah menjadi bersih dan rapi. Setiap pagi Ardi datang lebih awal dari pekerja lain, memastikan semua alat siap digunakan. Ia tidak suka terlambat. Di pikirannya, waktu adalah amanah, dan ia tidak ingin mengecewakan siapapun yang mempercayakan pekerjaan padanya. Pagi itu, udara terasa lebih hangat dari biasanya. Langit biru, bersih tanpa awan, menandakan musim semi mulai datang. Bunga sakura mulai bermekaran di jalanan Tokyo. Ardi sempat berhenti sejenak di halte bus, memperhatikan kelopak bunga jatuh tertiup angin. Ia tersenyum kecil. Bagi banyak orang, bunga itu simbol keindahan. Tapi bagi Ardi, keindahan tidak hanya ada di bunga. Ia melihatnya pada kerja keras, pada peluh yang jujur, dan pada ketulusan yang tidak banyak dimiliki orang di kota besar ini. Setibanya di lokasi proyek, suasana tampak berbeda. Kru film kembali datang. Kali ini, lebih banyak dari sebelumnya. Hari itu dijadwalkan sebagai hari pertama syuting drama yang dibintangi Miyako Tanaka. Ardi dan beberapa pekerja diminta untuk berhati-hati agar tidak mengganggu proses pengambilan gambar. Mereka bekerja di sisi lain bangunan, sementara kru sibuk mempersiapkan kamera, lampu, dan set. Miyako tiba dengan mobil hitam mewah. Penampilannya terlihat anggun dengan pakaian sederhana namun rapi. Ia menunduk sopan kepada kru dan berjalan menuju lokasi. Ardi sempat melihatnya dari kejauhan, tapi segera kembali fokus bekerja. Ia tidak mau terlihat memperhatikan orang yang dianggap terkenal. Baginya, semua manusia sama di hadapan Tuhan. Tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah. Ketika syuting dimulai, suasana di sekitar proyek berubah menjadi sangat tenang. Semua orang menjaga suara agar tidak mengganggu proses pengambilan gambar. Ardi yang sedang memperbaiki bagian atap di sisi bangunan berusaha bekerja sepelan mungkin. Ia tahu betapa pentingnya pekerjaan orang lain, dan ia tidak ingin menjadi penyebab kesalahan siapapun. Namun, takdir seringkali bekerja dengan cara yang tidak terduga. Saat Ardi memaku salah satu bagian papan kayu di atap,
sepotong material kecil lepas dan jatuh ke bawah. Benda itu tidak besar, tapi cukup untuk membuat salah satu kru syuting berteriak kecil. Semua mata menoleh ke atas, termasuk Miyako. Ardi langsung meminta maaf dengan gerakan tubuhnya. Ia turun perlahan, menunduk, dan memastikan tidak ada yang terluka. Miyako menatapnya sebentar. Di matanya tidak ada amarah, hanya rasa ingin tahu. Ia melihat bagaimana Ardi tampak tulus merasa bersalah, padahal kesalahannya tidak besar. Seorang pria sederhana dengan wajah polos dan tangan kasar karena kerja keras. Ia bukan siapa-siapa, tapi entah mengapa kehadirannya membuat hati Miyako bergetar. Setelah kejadian itu, Miyako memperhatikan Ardi lebih sering. Setiap kali istirahat, ia melihat pria itu duduk di pojokan, makan bekal seadanya, kadang hanya nasi dengan ikan kering. Ia melihat cara Ardi menyimpan sisa makanan dengan hati-hati, mungkin untuk dimakan malam nanti. Dalam kesederhanaan itu, ada sesuatu yang membuat Miyako merasa hangat. Hari berikutnya, hujan turun sejak pagi. Syuting terpaksa dihentikan sementara. Para kru berlarian mencari tempat berteduh. Ardi tetap bekerja, mengenakan jas hujan tipis. Ia harus menutup bahan bangunan agar tidak basah. Angin bertiup cukup kencang, membuat beberapa peralatan syuting bergeser. Di antara kekacauan itu, payung besar yang menaungi Miyako hampir terbalik. Tanpa pikir panjang, Ardi berlari ke arah payung itu dan menahannya agar tidak jatuh menimpa siapapun. Beberapa orang melihat kejadian itu. Miyako sempat menatap Ardi lama, seolah ingin mengatakan sesuatu. Namun Ardi hanya menunduk, memastikan semuanya aman, lalu kembali ke pekerjaannya tanpa bicara. Ia tidak merasa telah melakukan sesuatu yang besar. Bagi Ardi, membantu orang lain adalah hal biasa. Sejak hari itu, Miyako mulai datang ke lokasi proyek lebih sering. Meski jadwal syuting sudah berakhir, ia berkata kepada asistennya bahwa ia ingin memahami suasana lokasi dengan lebih baik. Tapi sebenarnya ada alasan lain. Ia ingin melihat pria yang telah menolongnya dari jarak dekat. Miyako mulai memperhatikan detail kecil tentang Ardi. Cara ia memperbaiki alat kerja dengan sabar. Cara ia tersenyum ketika berhasil menyelesaikan pekerjaan berat. Dan cara ia menunduk sopan kepada siapapun tanpa memandang jabatan. Dalam diam, Miyako mulai merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Selama ini, dunia hiburan Jepang membuatnya terbiasa dengan orang-orang yang berpura-pura. Banyak yang mendekatinya karena popularitas atau uang. Ia lelah dengan kehidupan yang serba penampilan. Tapi di hadapan pria sederhana itu, ia merasa melihat kejujuran yang murni. Tidak ada ambisi, tidak ada kepalsuan. Suatu sore, proyek pembangunan sempat berhenti sejenak karena hujan lebat. Para pekerja berlindung di bawah atap darurat. Ardi berdiri di tepi bangunan, menatap langit Tokyo yang mendung. Ia tampak memikirkan sesuatu. Mungkin tentang keluarganya di kampung, atau tentang hidup yang semakin berat di negeri orang. Tapi di wajahnya tidak terlihat putus asa, hanya ketenangan yang tulus. Miyako memperhatikan dari dalam mobilnya. Ia melihat tangan Ardi yang kasar karena kerja keras, baju kerjanya yang penuh noda, dan sepatu bot yang sudah mulai rusak. Ia sadar, pria itu hidup dalam dunia yang sangat berbeda darinya. Tapi entah mengapa, perbedaan itu justru membuat hatinya semakin tertarik. Hari-hari berikutnya, perasaan itu tumbuh diam-diam. Miyako mulai mencari alasan untuk berbicara dengan Ardi. Meski hanya sebentar, ia mencoba mengucapkan terima kasih lewat bahasa tubuh, tapi Ardi selalu menanggapi dengan sopan, lalu kembali bekerja. Ia tidak tahu bahwa wanita di depannya adalah artis terkenal yang dayam-dayam, mulai memikirkan dirinya setiap malam. Malam hari, setelah pulang dari proyek, Ardi berjalan melewati taman yang sama seperti biasa. Ia duduk di bangku kayu, menatap lampu-lampu kota. Kadang ia teringat kejadian di proyek,
Ketika artis Jepang itu menatapnya lama, ia tidak tahu apa artinya, tapi ia merasa sedikit bingung, bukan karena tertarik, tapi karena tidak mengerti mengapa seseorang seperti dia mendapat perhatian dari wanita sekelas itu di kamar kecilnya. Ardi menulis surat untuk ibunya. Ia menceritakan tentang pekerjaannya, tentang bunga sakura yang mulai bermekaran, dan tentang bagaimana ia berusaha menabung sedikit demi sedikit. Ia tidak menulis tentang Miyako. Ia tidak ingin memberi harapan yang tidak perlu. Baginya, wanita seperti itu hidup di dunia yang jauh di atas langit. Namun takdir terus mempertemukan mereka. Beberapa minggu kemudian, proyek itu hampir selesai. Hari itu, pihak produksi mengadakan sesi foto promosi film. Lokasinya masih di tempat yang sama. Miyako kembali datang. Kali ini mengenakan pakaian sederhana agar tidak menarik perhatian publik. Di sela-sela sesi foto, ia melihat Ardi sedang membersihkan sisa material bangunan. Ia tampak fokus, tapi wajahnya tampak lebih lelah dari biasanya. Saat semua orang sibuk, Miyako berjalan melewati area itu. Ia berhenti beberapa meter dari tempat Ardi bekerja. Hanya sebentar, tapi cukup bagi keduanya untuk saling menatap. Tidak ada kata-kata, tidak ada sapaan, hanya tatapan singkat yang entah mengapa terasa begitu lama. Tatapan yang tidak butuh penjelasan apapun. Sejak hari itu, perasaan yang sebelumnya samar mulai tumbuh menjadi sesuatu yang nyata. Miyako mulai berpikir tentang arti ketulusan. Ia mulai membandingkan kehidupan mewahnya dengan kehidupan sederhana seorang pekerja asing. Ia mulai memahami bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari popularitas, tapi dari hati yang bersih. Sementara itu, Ardi tidak menyadari bahwa langkah kecilnya di proyek itu sedang membuka jalan besar dalam hidupnya. Ia hanya menjalani rutinitas yang sama, tanpa tahu bahwa seseorang sedang memperjuangkan perasaan yang lahir dari ketulusan yang ia tunjukkan setiap hari. Malam itu, Tokyo tampak berkilau seperti biasa. Lampu-lampu gedung memantulkan warna di sungai yang mengalir di tengah kota. Di antara jutaan manusia yang sibuk dengan dunianya masing-masing, dua hati yang berbeda asal dan nasib mulai terikat oleh sesuatu yang lebih kuat dari logika. Ardi pulang dengan tubuh lelah, tapi hatinya tenang. Di sisi lain kota, Miyako duduk di balkon apartemennya yang tinggi, memandangi langit malam dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Di antara gemerlap lampu Tokyo, ada keheningan yang sama di hati mereka berdua. Mereka tidak tahu bagaimana semua ini akan berakhir. Tapi pada saat itu, dunia terasa lebih lembut karena dua manusia yang hidup di dunia berbeda mulai memahami arti ketulusan. Dan disitulah kisah mereka benar-benar dimulai. Hari-hari di Tokyo mulai terasa berbeda bagi Miyako Tanaka. Rutinitasnya sebagai artis yang sibuk dengan jadwal syuting, pemotretan, dan wawancara kini tidak lagi terasa sama. Setiap kali berada di lokasi proyek tempat syuting dulu, pikirannya selalu kembali pada sosok Ardi, pria sederhana dari Indonesia yang menolongnya tanpa pamrih. Ia tidak mengerti mengapa bayangan pria itu begitu sulit hilang di tengah hiruk-pikuk dunia hiburan Jepang yang penuh kemewahan. Ingatannya justru tertuju pada tangan kasar Ardi, pada caranya bekerja tanpa banyak bicara, dan pada ketulusan yang terlihat jelas di wajahnya. Miyako tumbuh di lingkungan yang penuh tekanan. Sejak muda, ia sudah dikenal sebagai bintang muda berbakat. Semua orang memujinya. Tapi pujian itu sering terasa kosong. Di balik gemerlap kamera, ia hidup dalam kesepian. Ia jarang punya teman sejati, karena hampir semua orang di sekitarnya mendekat demi keuntungan pribadi. Dalam dunia hiburan, kejujuran adalah hal langka. Karena itu, ketika bertemu Ardi, seseorang yang tidak tahu siapa dirinya dan memperlakukannya seperti orang biasa, hati Miyako mulai merasa tenang. Sementara itu, hidup Ardi berjalan seperti biasa.
ia masih bekerja keras di proyek-proyek berbeda, berpindah dari satu lokasi ke lokasi lain, sesuai kebutuhan perusahaan. Ia tidak pernah tahu bahwa seorang artis terkenal sedang memikirkannya. Bagi Ardi, dunia hiburan terasa jauh, bahkan mustahil untuk disentuh. Ia hanya berusaha bekerja sebaik mungkin agar bisa mengirim uang ke kampung. Namun, takdir kembali mempertemukan mereka. Beberapa minggu setelah proyek sebelumnya selesai, perusahaan konstruksi tempat Ardi bekerja mendapat kontrak baru di kawasan Minato, Tokyo Selatan. Sebuah studio besar tengah direnovasi untuk keperluan produksi film berikutnya. Ardi termasuk salah satu pekerja yang dikirim ke sana. Saat pertama kali tiba, ia tidak menyangka bahwa studio itu adalah tempat yang sama di mana Miyako sedang syuting film terbarunya. Hari pertama di sana terasa seperti kebetulan yang aneh. Ardi sibuk memindahkan material bangunan, sementara Miyako sedang berlatih adegan di ruang sebelah. Saat istirahat, Ardi duduk di halaman belakang, memakan bekal nasi dinginnya seperti biasa. Dari kejauhan, Miyako keluar dari gedung bersama manajernya. Saat mata mereka bertemu, waktu seolah berhenti sesaat. Ardi segera menunduk, sementara Miyako hanya tersenyum kecil. Tidak ada kata-kata, tapi ada sesuatu yang berubah dalam udara di sekitar mereka. Sejak hari itu, Miyako mulai sering berada di area proyek. Meski alasannya tidak selalu masuk akal bagi para kru. Ia kadang berdiri di balkon lantai 2, memperhatikan para pekerja di bawah. Matanya secara alami mencari sosok Ardi. Di sisi lain, Ardi merasa bingung. Ia sadar wanita itu sering memperhatikannya, tapi ia tidak berani berpikir macam-macam. Ia hanya tukang bangunan biasa, sedangkan Miyako adalah artis besar. Ia takut orang lain salah paham atau menganggap dirinya lancang. Karena itu, ia menjaga jarak dan tetap bekerja seperti biasa, seolah tidak terjadi apa-apa. Namun semakin ia berusaha mengabaikan, semakin sulit ia membohongi dirinya sendiri. Ada rasa hangat yang muncul setiap kali melihat Miyako lewat. Ia sendiri tidak mengerti apakah itu kekaguman atau sesuatu yang lain. Tapi ia tahu, perasaan itu tidak boleh tumbuh. Dunia mereka terlalu jauh berbeda. Miyako pun merasakan hal yang sama. Ia mulai mempertanyakan dirinya sendiri. Mengapa ia tertarik pada seorang pekerja bangunan? Mengapa ia merasa lebih nyaman berada di sekitar orang yang bahkan tidak tahu seberapa terkenalnya dia? Tapi setiap kali mencoba melupakan, wajah Ardi justru muncul lebih jelas dalam pikirannya. Waktu berlalu. Interaksi kecil antara mereka menjadi lebih sering, meski tidak pernah disertai kata-kata. Miyako mulai mengirimkan makanan ringan untuk para pekerja di proyek, dengan alasan bentuk terima kasih atas kerja keras mereka. Ardi selalu menerima dengan sopan, tapi ia tidak pernah memakan lebih dari bagiannya. Ia membiarkan rekan-rekannya menikmati lebih banyak. Sikap itu membuat Miyako semakin kagum. Bagi Miyako, Ardi bukan hanya pria sederhana. Ia seperti cermin dari nilai-nilai yang sudah lama hilang dalam dirinya. Kejujuran, kerja keras, dan ketenangan hidup. Ia mulai melihat bahwa kemewahan tidak menjamin kebahagiaan, sementara kesederhanaan bisa membawa kedamaian yang tak bisa dibeli dengan uang. Namun di balik kedekatan yang tumbuh perlahan itu, masalah mulai muncul. Suatu hari, salah satu fotografer yang bekerja di proyek itu memotret Ardi dan Miyako dalam satu frame. Foto itu memperlihatkan Miyako berdiri di balkon, menatap ke arah Ardi yang sedang bekerja. Awalnya, tidak ada yang memperhatikan. Tapi foto itu kemudian tersebar di media sosial. Dalam waktu singkat, publik Jepang mulai berspekulasi tentang hubungan keduanya. Berita itu menjadi heboh. Beberapa media menulis bahwa artis besar Miyako Tanaka diam-diam menjalin hubungan dengan pekerja konstruksi asal Indonesia. Komentar publik terbagi dua. Sebagian menganggap hal itu
tidak mungkin. Sementara sebagian lain menuduh Miyako hanya mencari perhatian. Manajer Miyako marah besar. Ia datang ke lokasi syuting dengan wajah tegang dan langsung menegur Miyako karena dianggap merusak citra profesionalnya. Miyako hanya diam. Di dalam hatinya, ia merasa marah bukan karena disalahkan, tapi karena orang lain memandang Ardi seolah ia tidak pantas mendapat perhatian dari siapapun. Kabar itu sampai juga ke telinga Ardi melalui rekan-rekannya. Beberapa pekerja bercanda, ada yang menertawakannya, tapi sebagian menyindir dengan nada sinis. Ardi tidak marah, tapi hatinya terasa berat. Ia tidak pernah bermaksud membuat masalah bagi siapapun. Ia hanya ingin bekerja dengan tenang. Sejak saat itu, suasana di proyek berubah. Para kru mulai memperhatikan gerak-gerik mereka. Setiap kali Miyako datang, orang-orang berbisik. Setiap kali Ardi lewat, ada tatapan curiga. Hingga akhirnya, atas tekanan dari pihak manajemen, perusahaan konstruksi diminta mengganti beberapa pekerja, termasuk Ardi. Ketika pengumuman itu datang, Ardi hanya menunduk. Ia menerima keputusan itu dengan lapang dada. Ia tahu posisinya kecil dan tidak ada yang bisa ia lakukan. Malam itu, ia pulang lebih cepat dari biasanya. Berjalan sendirian di bawah lampu jalan Tokyo yang temaram. Angin musim semi bertiup lembut, tapi di dadanya ada rasa sesak yang sulit dijelaskan. Miyako mengetahui hal itu keesokan harinya. Ia mencari Ardi di lokasi proyek, tapi pria itu sudah tidak ada. Para pekerja lain mengatakan bahwa ia telah dipindahkan ke proyek lain di luar kota. Miyako terdiam lama. Ia merasa bersalah. Ia tahu semua ini terjadi karena dirinya. Tapi yang lebih menyakitkan adalah kenyataan bahwa ia tidak bisa berbuat apapun untuk menghentikannya. Malam itu, Miyako duduk di balkon apartemennya yang tinggi, memandangi lampu kota Tokyo yang berkilau. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa kehilangan sesuatu yang benar-benar berharga. Di tengah dunia yang selalu menuntut kesempurnaan, ia justru merindukan seseorang yang sederhana, yang bahkan mungkin tidak pernah tahu bahwa ia telah mengisi ruang hatinya. Beberapa hari kemudian, berita tentang skandal itu mereda, tapi luka di hati Miyako tidak hilang. Ia mencoba menjalani hidup seperti biasa. Syuting, wawancara, pemotretan, tapi semuanya terasa hampa. Ia tersenyum di depan kamera, namun hatinya kosong. Di sela-sela pekerjaannya, ia sering teringat pada Ardi, pada caranya bekerja diam-diam, pada matanya yang tenang, pada ketulusannya yang tidak dibuat-buat. Di tempat lain, Ardi memulai pekerjaan baru di kota kecil di pinggiran prefektur Chiba. Lingkungan di sana lebih tenang, jauh dari pusat kota. Ia mencoba melupakan semua yang terjadi, tapi setiap kali malam datang, pikirannya kembali ke wajah Miyako. Ia tidak tahu mengapa wanita itu terus muncul dalam ingatannya. Ia tahu mustahil bagi mereka untuk bersama, tapi perasaan itu tidak bisa ia hentikan. Waktu berjalan, tapi rasa itu tetap tinggal di kedua hati yang jauh. Cinta tumbuh tanpa suara, bukan cinta yang diwarnai kemewahan, tapi cinta yang sederhana, lahir dari rasa kagum, ketulusan, dan penghargaan terhadap manusia lain. Dunia di sekitar mereka mungkin tidak akan pernah mengerti, tapi bagi Ardi dan Miyako, perasaan itu nyata. Dan di tengah perbedaan yang begitu besar antara seorang artis Jepang dan seorang TKI tukang bangunan, cinta itu justru menemukan tempatnya untuk tumbuh, bukan di panggung, bukan di balik kamera, tapi di dalam hati yang sama-sama lelah mencari makna hidup. Mereka tidak tahu bagaimana takdir akan mempertemukan mereka kembali. Tapi satu hal pasti, kisah mereka belum selesai. Dunia mungkin memisahkan, tapi hati yang tulus tidak pernah benar-benar kehilangan arah. Dan di malam yang sunyi itu, di bawah langit Jepang yang luas, dua manusia yang hidup di dunia berbeda soma-soma menatap langit, memikirkan hal yang sama. Seseorang
yang jauh, tapi terasa begitu dekat. Itulah awal dari cinta yang tidak seharusnya terjadi, tapi justru membuat keduanya menemukan arti kehidupan yang sesungguhnya. Beberapa minggu berlalu sejak Ardi dipindahkan ke proyek baru di Chiba. Ia bekerja di area pembangunan kompleks perumahan sederhana di pinggiran kota. Lingkungan itu jauh lebih tenang dibandingkan hiruk-pikuk Tokyo. Di sana, ia bisa bekerja tanpa tatapan curiga, tanpa bisik-bisik orang yang memperbincangkan dirinya. Tapi meski tubuhnya ada di tempat baru, pikirannya masih tertinggal di Tokyo, di studio film, tempat ia terakhir melihat Miyako Tanaka setiap pagi. Ardi bangun lebih awal dari pekerja lain. Ia memulai hari dengan sarapan sederhana, lalu berangkat lebih dulu ke lokasi. Ia tidak lagi banyak bicara dengan siapapun. Rekan-rekannya yang baru mengenalnya mengira ia pria pendiam. Padahal di dalam hatinya, ia sedang menahan banyak hal yang tidak bisa ia ceritakan. Ia berusaha keras menekan rasa rindu yang datang tanpa diundang. Bagi Ardi, kehidupan tidak pernah mudah. Sejak memutuskan menjadi TKI, ia sudah tahu bahwa hidupnya akan penuh tantangan. Tapi baru kali ini, ia merasa benar-benar kehilangan arah. Selama ini, tujuannya jelas: bekerja, menabung, dan membantu keluarga di kampung. Namun setelah mengenal Miyako, semua itu terasa berbeda. Ia seperti menemukan sesuatu yang tidak pernah ia cari, rasa tenang yang aneh, dan kini, rasa kehilangan yang menyakitkan. Sementara itu, Miyako berjuang melawan tekanan besar di dunia hiburannya. Skandal yang sempat reda tiba-tiba kembali mencuat. Sebuah majalah gosip menerbitkan artikel panjang yang menyebut dirinya artis yang jatuh cinta pada pekerja asing. Foto-foto lama kembali dimunculkan, bahkan ditambah dengan cerita palsu seolah Miyako diam-diam menjalin hubungan rahasia dengan Ardi. Kabar itu menjadi bahan perbincangan publik. Beberapa fans kecewa, sebagian membela, namun lebih banyak yang menghujat. Manajemen Miyako segera mengadakan konferensi pers untuk meredam situasi, tapi justru memperparah keadaan. Pernyataan bahwa Miyako tidak mengenal dekat pria itu dianggap sebagai bentuk penolakan dingin yang bertolak belakang dengan citra lembutnya selama ini. Miyako mulai merasa terjebak dalam lingkaran yang tidak bisa ia kendalikan. Semua yang ia katakan dan lakukan selalu salah di mata publik. Di sisi lain, ia tidak bisa menjelaskan kebenaran yang sebenarnya, karena hal itu justru akan semakin memperburuk keadaan Ardi. Ia tahu, jika ia menyebut nama Ardi lagi, media akan memburu pria itu dan membuat hidupnya lebih sulit. Tekanan dari pihak sponsor dan stasiun televisi semakin berat. Beberapa kontrak kerja dibatalkan karena dianggap merusak citra brand. Miyako dipaksa beristirahat sementara dari dunia hiburan untuk menenangkan situasi. Bagi artis sepopuler dirinya, itu berarti kehilangan penghasilan besar dan reputasi yang sudah ia bangun selama bertahun-tahun. Hari-harinya berubah drastis. Dari hidup yang sibuk dengan sorotan kamera, kini ia lebih sering berada di apartemennya sendirian. Ia mencoba membaca, menonton film, bahkan pergi berlibur ke pedesaan. Tapi semua itu tidak bisa mengalihkan pikirannya. Setiap kali melihat pekerja bangunan di pinggir jalan, hatinya langsung teringat pada sosok Ardi. Suatu malam, Miyako menatap berita di televisi yang sedang menyoroti isu tenaga kerja asing di Jepang. Reporter berbicara tentang para pekerja yang datang dari Asia Tenggara, tentang perjuangan mereka menghadapi kerasnya hidup di negeri orang. Di layar muncul sekilas gambar beberapa pekerja di Chiba. Meskipun wajah-wajah itu samar, Miyako merasa seolah melihat bayangan Ardi di antara mereka. Perasaan bersalah dan rindu bercampur menjadi satu. Ia sadar, selama ini Ardi mungkin menderita karena berita yang melibatkan dirinya. Ia tidak tahu bagaimana cara menebusnya. Tapi hatinya mengatakan bahwa ia tidak boleh diam. Ia harus menemukan cara untuk memperbaiki semuanya
meskipun risikonya besar. Di sisi lain, Ardi juga mengalami tekanan. Setelah berita lama muncul lagi, beberapa pekerja di proyek barunya mulai tahu siapa dirinya. Mereka membaca artikel daring yang menyebutkan bahwa ia adalah pria dalam gosip artis terkenal. Beberapa dari mereka mulai menjauh. Ada juga yang mencibir. Ardi tidak membalas apapun. Ia tetap bekerja dengan tekun, berusaha membuktikan bahwa ia tidak seperti yang ditulis di media. Namun, situasi menjadi semakin sulit ketika perusahaan konstruksi menerima surat anonim yang berisi ancaman pembatalan kontrak dari pihak sponsor proyek jika Ardi tidak diberhentikan. Manajer proyek akhirnya memanggilnya dan menjelaskan bahwa mereka tidak punya pilihan. Dengan nada menyesal, ia mengatakan bahwa Ardi harus berhenti sementara sampai situasi mereda. Hari itu, Ardi berdiri lama di depan kantor proyek dengan surat pemberhentian di tangannya. Ia tidak marah, tapi hatinya hancur. Ia tahu, semua ini bukan salah siapapun, tapi kenyataan tetap pahit. Ia merasa telah membawa masalah kemanapun ia pergi. Malam itu, ia pulang ke kamar kontrakannya yang sempit. Hujan turun deras, udara dingin menusuk tulang. Ardi duduk di lantai, menatap jendela yang berembun. Dalam kesunyian itu, ia akhirnya menangis. Bukan karena kehilangan pekerjaan, tapi karena merasa hidupnya kembali kosong. Ia menyesali pertemuan dengan Miyako, bukan karena benci, tapi karena takut perasaan itu justru menghancurkan keduanya. Namun hidup selalu punya jalan yang tidak terduga. Beberapa hari kemudian, Miyako diam-diam pergi ke Chiba. Ia menyamar dengan pakaian sederhana, mengenakan topi dan masker agar tidak dikenali. Ia sudah mencari tahu melalui kenalannya tentang proyek tempat Ardi dulu bekerja. Ketika tiba di lokasi, proyek itu sedang sepi karena hujan semalaman. Di sana, ia hanya menemukan beberapa pekerja yang mengatakan bahwa Ardi sudah tidak bekerja lagi. Miyako berdiri lama di bawah gerimis kecil. Ia menatap area proyek itu seolah mencari sosok yang tidak ada di sana. Dalam hatinya, ia berjanji bahwa ia tidak akan menyerah. Ia ingin membuktikan bahwa cintanya bukan sekadar rasa kagum sesaat. Ia ingin menunjukkan bahwa perbedaan status dan pekerjaan tidak bisa menghentikan ketulusan hati manusia. Hari-hari berikutnya, Miyako mulai melakukan hal yang tidak pernah ia lakukan sebelumnya. Ia menggunakan pengaruh dan uangnya untuk membantu para pekerja asing di Jepang. Ia mendirikan sebuah yayasan kecil yang fokus memberikan pelatihan dan bantuan hukum bagi TKI yang mengalami kesulitan. Semua dilakukan secara diam-diam, tanpa mencantumkan namanya di media. Kegiatan itu membuat hidupnya kembali punya arah. Di setiap wajah pekerja yang ia bantu, ia melihat sedikit bayangan Ardi. Dalam setiap program yang ia jalankan, ia seperti merasa lebih dekat dengan pria itu, meski tidak bertemu langsung. Sementara itu, Ardi mendapat pekerjaan baru di sebuah pabrik kayu di Yokohama. Gajinya tidak sebesar dulu, tapi cukup untuk hidup sederhana. Ia masih menabung sebagian besar pendapatannya untuk keluarga di kampung. Namun dalam diam, ia menyimpan satu harapan kecil. Suatu hari nanti, ia bisa bertemu Miyako lagi. Bukan sebagai pekerja dan artis, tapi sebagai dua manusia yang saling menghormati. Waktu terus berjalan. Skandal yang dulu mengguncang Jepang perlahan mulai dilupakan. Publik beralih ke isu baru, artis baru, gosip baru. Nama Miyako kembali perlahan ke layar kaca. Tapi kali ini dengan citra berbeda. Ia dikenal bukan hanya sebagai artis cantik, tapi juga sebagai sosok yang peduli pada kaum kecil. Ketika salah satu stasiun televisi menayangkan dokumenter tentang yayasan yang ia dirikan, banyak orang terkejut melihat betapa tulusnya ia membantu para pekerja asing. Ia tidak pernah menyebut nama Ardi, tapi di dalam hatinya, setiap langkah yang ia ambil selalu untuk mengenang pria itu.
Di sisi lain, Ardi yang kebetulan menonton tayangan itu di ruang istirahat pabriknya, hanya bisa tersenyum kecil. Ia tahu itu tentang Miyako. Ia tidak butuh penjelasan apapun. Ia hanya merasa bahagia melihat wanita itu baik-baik saja dan melakukan sesuatu yang berarti. Namun di dalam hati, keduanya sama-sama tahu bahwa cerita mereka belum berakhir. Dunia memang telah memisahkan mereka, tapi cinta yang tulus tidak mengenal jarak. Malam itu, Tokyo diguyur hujan lebat. Di dua tempat yang berbeda, Ardi dan Miyako sama-sama memandang langit yang sama. Miyako menatap dari balkon apartemennya di pusat kota, sementara Ardi menatap dari jendela kecil pabrik kayu di Yokohama. Mereka tidak saling tahu, tapi di hati mereka ada keyakinan yang sama, bahwa cinta sejati tidak harus selalu dimiliki, cukup dijaga dalam hati dengan tulus, dan di tengah hujan yang terus turun. Keduanya sama-sama berbisik dalam hati yang tak terdengar oleh siapapun. Semoga takdir suatu hari nanti mempertemukan mereka kembali, bukan karena kebetulan, tapi karena cinta yang tidak pernah padam. 3 tahun telah berlalu sejak nama Miyako Tanaka terakhir kali menjadi bahan gosip besar di Jepang. Waktu telah menghapus sebagian luka, tapi tidak semua kenangan. Dunia hiburan sudah berubah. Banyak wajah baru muncul menggantikan yang lama. Namun nama Miyako tetap bertahan, bukan karena sensasi, melainkan karena kerja keras dan ketulusan yang mulai dikenal publik. Kini, Miyako lebih banyak berkegiatan di luar layar. Ia memang masih menerima beberapa proyek film, tapi sebagian besar waktunya digunakan untuk menjalankan yayasan sosial yang ia dirikan. Ia telah membuka beberapa cabang di kota besar seperti Osaka dan Yokohama. Fokusnya tetap sama, membantu pekerja asing agar mendapat perlindungan dan pelatihan yang layak. Hidupnya lebih tenang, jauh dari keramaian dunia hiburan. Meski begitu, di balik semua kesuksesan itu, ada ruang kosong di hatinya yang tidak pernah benar-benar terisi. Setiap kali ia melihat pekerja konstruksi di jalan, pikirannya kembali pada sosok Ardi, pria sederhana yang mengubah pandangan hidupnya tanpa pernah bermaksud melakukannya. Miyako sudah mencoba melupakan. Ia pernah menjalin hubungan dengan beberapa orang, tapi semuanya tidak bertahan lama. Ia selalu merasa ada sesuatu yang kurang. Di tengah kehidupan yang tampak sempurna, ia justru merasa kehilangan makna yang dulu pernah ia temukan bersama seseorang yang kini entah ada di mana. Di sisi lain, kehidupan Ardi berjalan dengan sederhana tapi pasti. Ia kini bekerja di perusahaan furnitur kecil di Yokohama. Kemahirannya dalam mengolah kayu membuatnya dipercaya menjadi pengawas produksi. Ia tidak lagi hanya menjadi buruh kasar, tapi sudah memiliki tanggung jawab lebih besar. Gajinya cukup untuk hidup layak. Bahkan, sesekali ia bisa mengirim lebih banyak uang untuk keluarganya di kampung. Ardi jarang memikirkan masa lalunya. Ia fokus bekerja dan menjalani hidup tanpa banyak berharap. Tapi terkadang, di malam-malam sepi, saat duduk di beranda kecil rumah kontrakannya, ia masih teringat pada wanita Jepang yang dulu menatapnya dengan lembut dari balkon studio film. Ia tidak tahu apakah Miyako masih mengingatnya, tapi ia selalu mendoakan agar wanita itu bahagia. Suatu hari, di musim gugur, Ardi mendapat kabar bahwa perusahaan tempatnya bekerja akan mengikuti pameran furnitur di Tokyo. Beberapa produk hasil tangan Ardi terpilih untuk dipamerkan. Ia diminta ikut ke Tokyo untuk membantu persiapan dan pemasangan stand pameran. Bagi Ardi, ini kesempatan langka. Sudah lama ia tidak menginjakan kaki di ibu kota sejak dipindahkan dari sana bertahun-tahun lalu. Ketika hari itu tiba, ia berangkat pagi-pagi dengan kereta dari Yokohama. Kota Tokyo tampak sama seperti dulu, sibuk, padat, dan penuh cahaya. Tapi bagi Ardi, kota ini selalu membawa kenangan yang rumit. Ia masih ingat setiap sudut tempat ia pernah bekerja, setiap aroma semen dan debu
yang dulu menempel di pakaiannya. Semua terasa akrab sekaligus jauh. Pameran itu digelar di gedung besar di distrik Shibuya. Ardi dan timnya bekerja sejak pagi, menyiapkan produk yang akan dipamerkan. Ia menata meja, lemari, dan kursi hasil kerja tangannya dengan hati-hati. Baginya, setiap potongan kayu itu punya nilai. Ia memperlakukan semua hasil kerjanya seperti karya seni, meskipun ia tidak pernah menyebut dirinya seniman. Sementara itu, di hari yang sama, Miyako menghadiri acara sosial di gedung yang sama. Yayasan miliknya menjadi salah satu sponsor kegiatan pelatihan kerja bagi para pekerja asing. Ia datang mengenakan pakaian formal sederhana, tidak mencolok seperti artis biasanya. Sejak awal pagi, ia sudah disibukkan dengan sesi wawancara dan pertemuan dengan beberapa perwakilan perusahaan. Takdir bekerja dengan cara yang halus dan tidak bisa diduga. Saat sore tiba, acara sosial Miyako berakhir lebih cepat dari jadwal. Sebelum pulang, ia berjalan menyusuri area pameran di lantai bawah gedung yang sama, sekadar melihat-lihat. Tidak ada tujuan khusus, hanya rasa penasaran terhadap kerajinan tangan yang dipamerkan di sana. Langkahnya berhenti di depan salah satu stan furnitur kayu. Pandangannya tertuju pada sebuah kursi berukir sederhana, namun indah. Ukirannya halus, tapi tidak berlebihan. Di bagian bawah kursi itu, ada tanda kecil bertuliskan nama pembuatnya, Ardi Saputra. Nama itu membuat jantung Miyako berdetak lebih cepat. Ia menatap tulisan kecil itu lama, seolah memastikan bahwa matanya tidak salah. Dunia di sekitarnya terasa berhenti sesaat. Ia menoleh ke belakang stan, dan di sana, di antara beberapa pekerja yang sedang merapikan meja pamer, ia melihat sosok yang sudah lama hanya hidup dalam ingatannya. Ardi berdiri mengenakan pakaian kerja biru tua, dengan wajah yang sedikit lebih matang dari yang ia ingat. Ada kerutan halus di sudut matanya, tapi senyum tenang itu masih sama. Ia terlihat sibuk menata furnitur, tanpa sadar sedang diperhatikan seseorang. Miyako tidak bergerak, ia hanya berdiri di tempatnya, menatap dari kejauhan. Rasa haru dan rindu bercampur di dadanya. 3 tahun penantian seolah menemukan jawaban pada saat itu. Ia tidak tahu harus bagaimana, tapi hatinya tahu. Inilah momen yang selama ini ia harapkan. Sementara itu, Ardi akhirnya menoleh tanpa sengaja. Pandangannya bertemu dengan sosok wanita yang berdiri beberapa meter darinya. Sekilas ia ragu, seolah matanya menipunya. Tapi setelah beberapa detik, ia tahu bahwa itu benar-benar Miyako Tanaka. Tidak ada kata yang diucapkan. Mereka hanya saling memandang dalam diam. Waktu seolah melarutkan segala jarak dan luka yang pernah ada. Di tengah keramaian pameran, 2 manusia yang dulu terpisah oleh perbedaan besar, kini bertemu kembali dalam keadaan yang lebih tenang, lebih dewasa, dan lebih siap menerima kenyataan. Pertemuan itu tidak berlangsung lama, tapi cukup untuk mengembalikan kehangatan yang pernah hilang. Setelah acara selesai, Miyako menggunakan jaringan yayasannya untuk menghubungi perusahaan tempat Ardi bekerja. Ia ingin memesan beberapa produk furnitur untuk pusat pelatihan barunya. Ia tidak menyebutkan siapa dirinya, tapi ia ingin memastikan bahwa Ardi akan terlibat langsung dalam proyek itu. Beberapa minggu kemudian, Ardi mendapat kabar bahwa yayasan besar di Tokyo memesan furnitur untuk kantor mereka dan meminta dirinya menjadi koordinator pengerjaan. Ia tidak tahu bahwa yayasan itu milik Miyako. Ia hanya merasa senang bisa dipercaya untuk proyek besar. Ketika hari penyerahan tiba, Ardi datang ke Tokyo dengan truk berisi hasil kerjanya. Saat ia tiba di gedung yayasan, seseorang menyambutnya di halaman. Miyako Tanaka berdiri dengan senyum hangat dan mata yang bergetar lembut. Ardi tidak banyak bicara, tapi dalam hatinya, ia tahu bahwa inilah takdir yang tidak bisa dihindari. Ia tidak lagi merasa rendah diri, karena kini ia datang bukan sebagai pekerja kecil,
Tapi, sebagai seseorang yang berdiri sejajar, seseorang yang telah belajar tentang nilai hidup, ketulusan, dan arti perjuangan. Miyako menerima semua itu dengan penuh rasa syukur. Ia melihat Ardi bukan lagi sebagai sosok masa lalu, tapi sebagai bagian dari perjalanan hidupnya yang paling berharga. Ia menyadari bahwa cinta yang tulus tidak selalu harus penuh kemewahan. Terkadang, cinta sejati tumbuh dari dua hati yang sama-sama sederhana, tapi saling menghormati. Beberapa bulan setelah itu, berita mengejutkan muncul di media Jepang. Miyako Tanaka dikabarkan menikah secara tertutup dengan seorang pria Indonesia yang bekerja sebagai pengrajin furnitur. Publik awalnya mengira itu hanya gosip, tapi kemudian foto pernikahan sederhana mereka di sebuah taman kecil di Yokohama menyebar luas. Berita itu viral. Banyak yang terkejut, sebagian tidak percaya, tapi banyak juga yang merasa terinspirasi. Miyako menjelaskan bahwa ia menikah bukan karena status, tapi karena menemukan seseorang yang mengajarkan arti ketulusan hidup. Ardi tidak banyak bicara di hadapan media, tapi sikap tenangnya membuat banyak orang menghormatinya. Pernikahan itu menjadi simbol bahwa cinta tidak mengenal batas. Seorang artis terkenal Jepang dan seorang TKI Indonesia akhirnya bersatu, bukan karena kemewahan, tapi karena hati yang jujur. Miyako memberikan mahar sebesar 5 miliar yen, bukan sebagai pamer kekayaan, tapi sebagai simbol penghargaan atas perjuangan dan kerja keras Ardi. Setelah menikah, mereka memilih hidup sederhana di pinggiran Yokohama. Ardi tetap bekerja di bengkel furniturnya, sementara Miyako mengelola yayasan dengan dukungan suaminya. Hidup mereka jauh dari sorotan kamera, tapi penuh kedamaian. Kadang, di sore hari, mereka duduk bersama di teras rumah, menatap matahari tenggelam. Mereka tidak perlu kote-kata untuk memahami satu sama lain. Semuanya cukup terasa lewat keheningan yang hangat, dan di dalam hati mereka, keduanya tahu perjalanan panjang, penuh cobaan, hujatan, dan perbedaan itu akhirnya bermuara pada satu hal yang pasti: cinta yang tidak pernah menyerah pada keadaan. Mereka telah membuktikan bahwa takdir tidak hanya berpihak pada yang kaya dan terkenal, tapi juga pada mereka yang tulus dan berani mempertahankan hati di bawah langit Jepang yang tenang. Ardi dan Miyako hidup sederhana namun bahagia, menjadi bukti nyata bahwa cinta sejati tidak mengenal bahasa, status, atau negara. Hanya ketulusan yang bisa menyatukan dua dunia yang begitu berbeda. Dan dari kisah itu, dunia belajar satu hal penting, bahwa kebahagiaan sejati bukan milik mereka yang punya segalanya, tapi milik mereka yang saling memahami tanpa pamrih.